Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pada kesempatan oprek kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masih seputar paket tracer, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas cara mendaftar atau registrasi di netaccount.com untuk kita bisa menggunakan paket tracer secara full agar bisa menyimpan hasil dari kerja kita di menu paket tracer. Kali ini kita akan mencoba untuk menginstal paket tracer. Tentunya kita harus login dulu dengan menggunakan user yang telah kita registrasikan di netaccount.com. Oke, langsung saja kita masuk ke menu login. Kita gunakan email yang telah kita daftarkan di netaccount.com. Bagi teman-teman semua yang belum mendaftar di netaccount.com, bisa melihat pada video sebelum ini di part 1, cara registrasi di paket tracer atau cara registrasi di netaccount.com untuk bisa menggunakan paket tracer secara full. Oke, kita langsung ke menu login. Kita masukkan email yang telah kita daftarkan di netaccount.com. Kemarin saya menggunakan email saya. Masukkan password. Kita akan menuju ke menu netaccount seperti ini. Nah, kita untuk mendownload paket tracer kita masuk ke menu resources. Ini ada download paket tracer, kita klik. Kita scroll ke bawah. Ada menu download. Di bagian bawah sini ada versi netaccount yang terbaru ya di 2021 ini 8.0, 64 bit dan 32 bit. Ini untuk versi Windows. Jika ada versi Linux, macOS, kita akan di sini menggunakan Windows. Kebetulan saya menggunakan yang 64 bit. Saya download yang 64 bit. Saya sudah mendownloadnya, ini kurang lebih 150 megaan. Saya download yang 64 bit. Langsung kita install ya. Double klik. Klik run. Seperti biasa install itu ya. Next seperti itu. Ini destination untuk penyimpanannya di standar ya. Program file, next. Namanya Visual Packet Tracer, next. Ini create desktop atau di kit launch shortcut. Saya taruh di desktop aja. Next, install. Dan ini langsung sudah selesai. Kita tampilan launch Cisco Packet Tracer, kita langsung buka aja ya. Finish. Nanti dia langsung membuka laman dari Cisco ini. Nah, ini Cisco Packet Tracer yang terbaru. Would you like to run multi-user when application start? Jadi menjalankan di multi-user ketika aplikasi dimulai. Kita pilih yes saja. Jadi langsung ada pilihan di standarnya paket tracer itu ketika kita selesai menginstal atau kita menjalankannya, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Ada continue as a guest sebagai tamu, atau kita login menggunakan user yang telah kita daftarkan di netaccount. Karena kita sudah mempunyai akun yang telah kita daftarkan, kita langsung menggunakan akun yang seperti kita login di laman netaccount tadi ya. Saya menggunakan akun saya ya. Password. Kita langsung menuju ke laman Cisco Packet Tracer ya. Oke teman-teman, setelah kita masuk ke
halaman utama di paket tracer ini. Coba kita lihat menu-menu apa saja yang ada di dalam ini. Di atas kiri itu ada menu file, edit option, view tools, extension, windows, dan helps. Terus di bagian toolbar itu ada new, ada new file, terus open, membuka lembar kerja, ada simbol save, print, terus ada active wizard, dan seterusnya ya. Ada undo, redo, zoom in, zoom out. Nah, terus yang di bagian command toolbar itu ada select, ini command toolbar, select, ada mob layout, ini ada delete, ini resize, ada catat, terus ini ada menu drawing fillet yang untuk menggambar persegi, garis, dan oval itu ya. Ini simulasi untuk mengirim paket. Ini halaman workspace ya, ini tempat kerja. Terus di bawah itu ada, di bagian ini ada network device. Ini ada tempat komponen kita untuk mensimulasikan jaringan ya. Ini ada komponen device, itu ada berisikan router ya, jenis-jenis router. Terus ini ada yang di bagian device ini ada PC, laptop, server, terus dan sebagainya ya, sampai di sniper. Dan yang sebelahnya itu ada komponen MCU, SPC, dan things. Terus ini yang berlambang petir ini adalah kabel ya. Ada kabel straight, cross, fiber, ada full, dan sebagainya. Dan seterusnya ya. Terus yang pada intinya ini menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan jaringan yang akan kita buat. Coba kita contohkan ya, membuat jaringan dengan topologi start. Kita coba klik yang in device, kita pilih PC, kita klik di lembar kosong workspace, terus kita kasih contoh 3 gitu aja, 3 PC ya. Terus kita ambil yang bagian network device, terus kita ke bawah bagian network device ini ada router, kita pilih yang switch ya, karena kita akan menghubungkan 3 PC ini dengan switch. Ini ada pilihan switch 2960, PT switch, dan PTM ini, dan sebagainya. Kita coba pilih yang PT switch ya, kita klik. Nah, kita coba menghubungkan 3 PC ini ke satu switch ya. Yang ini dengan topologi start. Kita pilih kabel yang straight, mulai dari PC 0, kita klik, terus pas Ethernet kita arahkan ke switch, klik, pilih pas Ethernet 0/1, terus lagi kita pilih kabel straight, terus PC 0, terus PC 1 ya, klik pas Ethernet, klik lagi pas Ethernet 1/1, terus klik lagi kabel straight, PC 2 sekarang, klik pas Ethernet, arahkan ke switch, kita pilih yang pas Ethernet 2/1. Oke, ini kabel sudah terpasang ya. Terus supaya ini bisa saling terhubung, kita coba memberikan IP address ya di masing-masing PC ini. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di bagian PC satu kali, terus nanti ada pilihan physical, config, desktop, programming, dan attribute. Kita masuk yang ke desktop. Terus ini ada menu ini, paling atas kiri ini kita pilih IV konfigurasi, kita klik. Nah, karena kita akan memasukkan IP, kita pilih yang static. Kita kasih contoh IP yang standar ya, 192.168.10. Kita awali dari 2. Kita klik yang subnet mask, otomatis kita copy aja nih untuk mengisi default gateway. Kita kasih default gateway nya 192.168.10.1. Kita close. Terus kita menuju ke PC yang satu, kita klik juga satu kali, sama kita ke menu desktop, klik IV configuration, kita isi, tadi sudah saya copy ya, nah, paste. Yang PC 0 tadi kita isi 2, yang ini kita beri 3 ya. Yes.
subnet plus tab, kita kasih IP di port gateway-nya sama. Terus yang terakhir PC2, kita menu desktop, IP configuration, di sini yang 4 ya. Terus kita pastekan, oke. Nah ini masing-masing PC ini sudah kita beri IP address ya. Untuk contoh ini simulasi jaringannya. Ini sudah bertanda hijau. Berarti ini menandakan sudah terhubung ke switch. Ini bisa saling terkonek untuk mengirim data masing-masing. Simulasi ini gambaran dari tempat kerja yang nyata ya. Sebelum kita membangun jaringan, kita bisa membuatnya di paket tracer ya. Jadi kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan di tempat yang nyata ya. Kita sebelum menerapkan jaringan yang sesungguhnya. Ini bisa kita gunakan. Nah, coba kita ping dari PC 0 ke PC 1 ya. Di PC 0 itu IP address-nya 192.168.10.2, sedangkan yang PC 1 192.168.10.3. Kita klik satu kali, dimasuk lagi ke menu desktop, ada command prompt. Kita ketikkan perintah ping, kita akan ping PC 1 192.168.10.3. Coba bisa reply. Nah ini tanya sudah reply ya, berarti ini menandakan PC 0 dan PC 1 bisa terhubung. Kita arahkan ke PC 2. PC 2 kita buka juga command prompt. Dari PC 2 kita akan ngeping di salah satu PC ya, 1 atau 2. Coba kita ke PC 1 ya. Dan dari PC 2 ke PC 1 kita ping 192.168.10.3. Reply ya. Nah ini kalau reply berarti bisa terkonek ya. Jika tidak connect akan RTO. Coba kita simulasikan yang tidak connect ya. Jadi PC 1 coba kita klik. Kita command prompt. Kita klik command prompt. Ini contoh yang RTO ya, kita ping salah. Ping ke 192.168.10.5 coba. Jika salah dia akan muncul request timeout. Ini berarti koneksi atau paket yang dikirimkan gagal ya, tidak ada tanggapan. Ya seperti itu ya. Ini contoh dari jaringan topologi start. Jadi beberapa PC terhubung ke satu switch. Ya. Ini biasa digunakan di kantor-kantor ya. Dan bisa juga kita mensimulasikan, menambahkan lagi PC 3 lagi ya, kita tambah 3. Sama kita kasih switch. Terus kita beri kabel stripe dari PC 3 pas Ethernet 01 stripe 4, klik ke switch, oke, ke stripe, kita klik oke. Terus kita beri IP yang berbeda ya, klik PC 3 desktop, bisa saya paste. Ini 10 kita kasih coba 11 2. Kita copy aja. Ini 1. Terus ke PC 4. Dua, terus 3. Tab. Kita kasih 1 gateway-nya. Terus ke PC 5. Kita akan mensimulasikan coba di line LAN. 4. Tab. Oke, kita kasih 1 di port gateway-nya. Dan ini kita mensimulasikan
ini line gedung ya, ini line lokasi ya. Ini IP dari IP networknya 10, yang ini networknya 11. Nah, bagaimana ini cara menghubungkan yang LAN yang beda network ini ya, lokal area network ini yang berbeda lokasi. Caranya kita memberikan satu router ya. Ini bila klik network device, kita cari yang PT router. Kita taruh di tengah sini aja ya. Tengah. Terus kita kasih di masing-masing switch ini kita hubungkan kabel ya. Kita kasih straight coba. Dari ini pas Ethernet 3 strip 1 kita taruh di router pas Ethernet 0 1. Itu sama dari pas Ethernet yang switch yang kedua pas Ethernet 3 kita arahkan ke router. Klik. Oke, ini sudah berbentuk seperti ini. Ini yang pas 1.0, yang ini tadi pas 1 pas 0 strip 0 ya. Oke. Caranya gimana? Kita masuk ke router, klik router, kita kasih pas yang tadi yang bagian switch 1 itu yang FA 0 strip 0, kita klik yang pas FA 0 strip 0, kita klik, terus kita on kan, kita ambil gateway-nya, gateway-nya ini tadi networknya 11 ya, kita lihat ya, ini kita kopikan yang ini ya, kita kopikan yang di port gateway-nya, kita kopikan di bagian IV configuration. Ini sudah, kita klik otomatis terisi ya. Nah ini kita on kan, terus kita tutup. Ini untuk mengisinya bagian switch sebelah kiri terhubung. Ini sudah menandakan terhubung, ada panah kecil hijau ya. Nah sedangkan yang sebelah kanan masih merah ya, tandanya belum terhubung. Kita klik juga tadi yang ini 0 FA1 strip 0 ya, kita klik. Kita cari config, ini physical config, bagian config kita pilih yang fast Ethernet 1 strip 0, kita klik. Terus kita on kan, kita ambil gateway-nya, kita lihat di salah satu PC config. Nah ini default gateway-nya 11.1 ya, kita copy ke IV yang IV configuration IP P4 ya. Terus klik bawah, otomatis kita close. Coba kita lihat. Nah ini sudah hijau ya. Nah ini seharusnya antara network 1 dan network satunya ini bisa terhubung dengan bantuan dari router. Coba kita ping dari PC yang network 11 ke network yang 10 ya. Coba kita dari PC 3. Sama tadi caranya. Command prompt. Kita ping ke alamat network 192.168.10. Tadi yang network 10 diawali dari 2. Coba kita ping 2. Jika dia berhasil akan reply. Nah, request. Nah, ini request pertama timeout, ini selanjutnya reply. Berarti ini sudah terhubung ya dengan bantuan dari router ya. Jadi cara menghubungkan network yang berbeda ya, dengan menggunakan router. Ini simulasi umpamanya beda tempat lokasi ya. Dan sebaliknya bisa dari network 10 kita ping ke network 11. Coba cara kita command prompt. Ini kita sudah terisi ya. 192 168 10, yang tadi 11 ya, yang network 11. Terus kita coba 3. Nah berhasil ya, berarti ini kedua network ini berhasil dihubungkan dengan menggunakan router. Oke, begitu teman-teman ya, pengenalan singkat dari penggunaan paket tracer ini memudahkan kita untuk sebelum membangun jaringan yang sesungguhnya. Ini bisa digunakan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.